Oke. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kakak-kakak sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di ruang virtual kita, Tatap Maya 8. Semoga kakak-kakak tetap sehat dan bahagia selalu. Jangan sampai bosan mengikuti pembelajaran kita untuk Tatap Maya selanjutnya. Baik, kita akan mulai. Kita masuk ke Tatap Maya modul 1.6 pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK. Di sini kita sudah merancang yang namanya modul ajar atau RPP, Kak. Nanti setelah itu kita lakukan pembuatan video. Nah, tidak bosan-bosan juga saya tetap mengingatkan kesepakatan kita bersama, yaitu tetap menyalakan kamera. Ini selalu menyalakan kamera. Kedua, mematikan mikrofon. Ketiga, hadir seutuhnya. Keempat, menghargai waktu bersama. 5, memaksimalkan fitur chat. Keenam, klik raise hand sebelum bertanya. Berikutnya adalah gangguan teknis adalah hal yang wajar ketika hujan atau mati lampu atau dan yang lain-lainnya. Kak, apakah suara saya kedengaran dengan baik? Kasih jempolnya, Kak. Atau kurang besar? Oke, aman berarti ya. Kita lanjut. Nah, ini dia. Kita membahas tentang capaian umum modul. Jadi, guru PJOK mampu memahami pembelajaran PJOK sesuai standar kurikulum Merdeka. Capaian khususnya, guru mampu menyusun perencanaan pembelajaran PJOK. Nah, di sini kita membahas tentang spesifik yaitu backward design. Nih, CP, apakah kakak-kakak semua sudah mengirim tugas RPP atau modul ajarnya di LMS? Kasih jempolnya, Kak. Oke, Kak Medina sudah. Kak Sucipto sudah. Kak Rido, aktifkan aja kameranya, nggak apa-apa loh Kak Rido. Kak Rido. Oke. Kita masuk. Halo Bapak Ibu, tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta dapat menyusun perencanaan pembelajaran PJOK dengan backward design. Nah, apa itu backward design? Nanti kita bahas di sini. Kakak-kakak maksimalkan fitur chat. Apakah sudah membaca materi yang ada di modul LMS? Silakan ketik di fitur chat. Sudah atau belum? Ayo silakan Kak. Klik di fitur chat, isi. Belum. Kak Nuraini lain kali dibaca ya. Rido juga belum. Pak Sucipto sudah atau belum? Klik di fitur chat, Kak. Oke. Baik, kita lanjut ya. Nih. Nah, agenda kita sesi ini pertama adalah langkah-langkah perencanaan pembelajaran dengan backward design. Nanti kita menyusun RPP. Yang kedua adalah
analisis kesesuaian perencanaan pembelajaran di dalam kelompok dengan backward design. Nanti saya bagi kelompok orang kakak-kakak. Nah, di sini dia tadi kan kita sudah bersama-sama membaca para peserta mengembangkan perencanaan pembelajaran PJOK. Pembelajaran 1, perencanaan pembelajaran ini ada elaborasi isi 1 JP asinkronus. Peserta mengelaborasi 1 langkah-langkah pembelajaran, 2 rumusan tujuan pembelajaran, 3 pendekatan asesmen. Pendekatan asesmen pembelajaran, 4 pendekatan pembelajaran. Peserta mengunggah RPP atau modul yang dimiliki yang harus disusun di LMS. Ini semua sudah, jadi ada sekitar, sebentar ya Kak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 9 orang yang sudah mengupload RPP. Mohon maaf nanti kalau yang yang kurang-kurang waktunya, saya akan kurangi juga nilainya. Nah, di sini ada 2 JP tatap maya kuatkan pemahaman. Fasilitator memandu peserta untuk berdiskusi, menelaah dan menganalisis RPP atau modul ajar yang dimiliki ataupun yang baru disusun, diawali dengan meminta peserta menjawab pertanyaan. Nah, nanti di sini menjawab 3 pertanyaan kunci. 2. Melakukan diskusi kelompok untuk menelaah dan menganalisis RPP yang diunggah. Ketiga, melakukan penguatan pemahaman berdasarkan hasil telaah dan analisis RPP atau modul ajar. Nah, di sini 1 JP, peserta mengembangkan dan memperbaiki RPP. Nah, ini setelah kita melakukan tatap maya, 1 JP kakak-kakak sekalian memperbaiki RPP atau modul ajar yang sudah dikirim ke saya, nanti diperbaiki sesuai dengan backward design. Baru nanti refleksi, peserta melakukan refleksi secara pribadi terkait makna pembelajaran baru yang diperoleh setelah mempelajari modul 1.6. Oke, selanjutnya. Saat saya akan mengajar, banyak sekali yang perlu dipertimbangkan. Ada 3 komponen utama yang perlu dipertimbangkan merencanakan pembelajaran. Kak, silakan ketik di fitur chat apa saja dari ketiga ini, atau kalau tidak mau fitur chat, langsung aja open mic-nya Kak. Silakan Kak, ditunggu 5 menit. Kak Nuraini mau langsung jawab juga boleh. Kak izin kali, buka semua kameranya Kak. Biar kelihatan teman-temannya, ekspresi teman-temannya menjawab. Kak Rido lagi di mana itu? Luar angkasa, Kak. Luar angkasa? Jauh kali keluar angkasa. Nggak lucu. Gini kan asik kita berinteraksi, saling Itu Kak melihat. Sucipta kok sendiri? Hilang Mana sinyal. kawannya? Iya. Baru tanya nama dia hilang. Oke, Temannya silakan. lagi videokan tugas teman. Ya Kak, silakan isi di fitur chat. Yang pertama apa, yang kedua apa, yang ketiga apa dalam merencanakan pembelajaran RPP. Yang perlu kita buat pertama kali apa gitu dalam menyusun RPP.
Ini yang perlu kita pertimbangkan ya, Nin? Iya, yang pertama kali kalau mau buat RPP apa gitu, ada 3 ini Kak. Silakan Kak. Nggak apa-apa, salah ketik aja, nanti kita benarkan. Kak Nur Aini menjawab CP, TP, dan ATP. Kak Sucipto berprinsip efisien, efektif, dan berorientasi kepada siswa. Kak Francisca, tujuan pembelajaran, penilaian, asesmen aktivitas, pembelajaran. Kak Donald, TP, KD, materi. Kak Medina, tujuan pembelajaran, kompetensi dasar, dan materi. Baik. Ilyas, CP, TP, ATP. Oke. Baik kakak-kakak. Nah, saat saya mengajar, banyak sekali yang perlu dipertimbangkan. Ada 3 komponen yang perlu dipertimbangkan guru dalam merencanakan pembelajaran. Baik, sudah ada yang menjawab, ada yang benar, ada yang salah. Kita lanjut lagi. Nah, ini dia Kak. Saat saya akan mengajar, inilah yang pertama yang harus kita lakukan adalah tujuan pembelajaran. Apa sih kita buat RPP? Misalnya kita mau buat RPP tentang gerakan lokomotor. Tujuan dari pembelajaran gerak lokomotor itu apa? Baru yang kedua ada asesmen, yaitu penilaian dalam pembelajaran. Yang ketiga ada aktivitas pembelajaran. Next. Nah, inilah dia Kak. Backward design itu penyusunan RPP dimulai dari ujung. Jadi ini model backward design ini yang pertama ini tujuan pembelajaran. Nah, kalau kita menyusun RPP pertama sebelum ada backward design kita ngapain dulu nih Kak RPP-nya? Apa dulu yang harus kita isi kalau sebelum kita mengenal backward design? Identitas. Iya, identitas. Langsung masuk ke mana lagi, Kak? Model KD. ya. KD, model, sarana dan prasarana, baru masuk ke tujuan. Gitu berarti kan, Kak? Nah, kalau di backward design, tujuannya dulu yang harus dipikirkan. Setelah tujuan, masuk ke asesmen pembelajaran. Nah, baru aktivitas pembelajaran. Setelahnya baru yang lain mengikuti. Nah, identitas itu tetap di atas, Kak. Langkah-langkah itu kan identitas, baru CP, baru masuklah tujuan pembelajaran, assessment, baru aktivitas. Next. Nah, merencanakan pembelajaran dengan pendekatan backward design berfokus pada tujuan akhir kebutuhan peserta didik dibanding apa yang ingin kita ajarkan. Mari kita bahas tahapan backward design dalam salah satu perencanaan pembelajaran. Di sini kita bisa lihat backward design. Back ini kan kembali, berarti kita mengkerucut ya Kak. Tujuannya dulu. Nah, tujuan pembelajaran apa yang akan diketahui dan dikuasai di akhir pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik, perlu menetapkan kriteria atau indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Ini dia. Dari tujuan pembelajaran itu bisa dilihat dari elemen, terampil bergerak, capaian pembelajaran peserta didik, memperagakan konsep gerak yang dapat diterapkan dalam rangkaian gerak.
Tujuan pembelajaran, peserta didik mendemonstrasikan satu rangkaian gerakan senam irama yang dilakukan dengan transisi yang lembut. Di sini dia. Tujuan pembelajaran itu sama dengan ini. Oke? Sudah dibaca bersama-sama. Kalau ada yang mau ditanya silakan, Kak. Mana tahu bingung. Nah, di dalam tujuan pembelajaran harus ada di rumusan menggunakan A, B, C, D, audience, behavior, kondisi, dan degree. Oke. Untuk contoh penulisan tujuan pembelajaran ini dia. Peserta didik mendemonstrasikan atau peserta didik dapat melakukan, peserta didik dapat mempraktekkan, peserta didik dapat menjelaskan. Ini dia Kak, tujuan pembelajaran. Next. Assessment pembelajaran. Bagaimana kita mengetahui peserta didik telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran? Ini dia. Manakah pilihan asesmen yang dapat mencapai tujuan pembelajaran yang sudah disusun? Asesmen itu apa sih, Kak? Open mic-nya? Penilaian. Benar, penilaian. Jadi penilaian itu kan ada beberapa macam. Contoh dari penilaian beberapa macam itu ada apa aja, Kak? Yang kayak asesmen di akhir bab gitu ya Kak, atau asesmen di akhir mata pelajaran gitu. Oke, itu apa namanya? Udah lupa Kak. Oke, itu yang di akhir bab itu KD itu formatif. Kalau yang di akhir itu yang paling akhir namanya apa setelah kita sudah Sumatif, melakukan? Benar, sumatif. Kalau yang di akhir KD itu per materi itu formatif, yang di akhir semuanya adalah sumatif. Apakah kita bisa asesmen pembelajaran ini bisa kita buat penilaian tertulis? Kalau di dalam PJOK bisa atau tidak, Kak? Oke, kalau lisan bisa atau tidak? Oke ya. Nah, asesmen pembelajaran ini dia. Penilaian. Boleh dibuat penilaiannya pilihan ganda, boleh kita buat penilaiannya di praktek, boleh kita buat penilaiannya di sumatif. Nah, ini harus dipikirkan. Kalau kita tidak memungkinkan penilaiannya di pilihan berganda karena anak-anaknya karakteristiknya tidak menghafal, berarti kita buat aja di praktek. Inilah enaknya guru PJOK. Next ya. Yang ketiga adalah aktivitas pembelajaran. Aktivitas apa yang dapat membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran tersebut? Kedua, aktivitas ini harus menyenangkan sesuai dengan perkembangan anak dan tentu saja selaras dengan penilaian yang sudah ditetapkan. Ini dia Kak. Aktivitas apa yang dapat mencapai tujuan asesmen pembelajaran di atas. Nah, ini disesuaikan dengan kebutuhan belajar kita di sekolah. Misalnya kalau aktivitas kan alat-alat perlengkapan olahraga kita kan tidak lengkap, tidak mungkin kita buat mengada-ngada. Ini dia semua. Dilakukan dengan secara sadar dan lembut sesuai dengan karakter siswa. Ini dia aktivitas pembelajarannya dipilih-pilih ya Kak ya. Next. Nah, ini dia. Desain mundur adalah backward design. Mulai dari tujuan pembelajaran, jadi dia mengerucut ke bawah, mengembangkan asesmen, dan merencanakan kegiatan pembelajaran. Kak, bolehkah ini di screenshot di handphone masing-masing atau di foto, biar nanti ada pertinggal orang kakak-kakak. Silakan Kak. Di screenshot boleh, di foto juga boleh.
Tujuan, jadi di sini kita menentukan tujuan. Tujuan pembelajaran harus sesuai dengan CP. Sekarang ini kan CP-nya sudah CP terbaru ya kakak-kakak. Baru menentukan asesmen pembelajaran. Asesmen dapat bersifat formatif maupun sumatif. Sedangkan instrumen asesmen dapat berupa tes tulis, observasi langsung, portofolio, atau penilaian kinerja dalam aktivitas jasmani. Merancang kegiatan pembelajaran harus menyenangkan sesuai dengan perkembangan anak dan menyesuaikan dengan karakteristik keadaan sekolah. Next. Nah, tadi kan 1, 2, 3 sudah. Kita masuk ke langkah lain yang diperhatikan. Ini dia. 4, memperhatikan diferensiasi. Apakah dia diferensiasi ke anak. Baru yang kelima, mengembangkan sumber belajar, fasilitas, dan sumber daya lainnya. Keenam, menyusun langkah-langkah pembelajaran. Disinilah dia menyusun langkah-langkah pembelajarannya. Pembelajaran 1, pembelajaran 2, pembelajaran 3. Ketujuh, menyusun rencana keselamatan. Nah, dari semua ini, kita ini harus, ini kalau kita buat kegiatan pembelajaran ini, anak-anak terjaga nggak keselamatannya? Apalagi nih anak SD, harus disesuaikan ya Kak. Next. Nah, kenapa desain mundur backward design? Ini dia. Memulai dari tujuan akhir dan kemudian berjalan mundur untuk menciptakan rencana pembelajaran dengan struktur yang baik. Backward design menjadi penerjemah ibu bapak guru dalam menyusun perencanaan pembelajaran yang diawali dari tujuan. Kita akan mampu menciptakan pengalaman pembelajaran yang bermakna dan mendukung perkembangan komprehensif peserta didik. Oke, kita masuk di sekarang analisis. Iya. Pertanyaan refleksi. Jadi, kakak-kakak menjawab pertanyaan pemandu atau refleksi di Jamboard. Nanti saya bagi linknya. Pertama, apa yang ibu bapak harapkan dari peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dengan perencanaan yang ibu bapak susun? Kedua, bagaimana cara ibu bapak mengetahui ketika mereka telah berhasil mencapainya? Ketiga, apakah perencanaan pembelajaran yang ibu bapak susun sudah mempertimbangkan tingkat perkembangan minat dan kebutuhan khusus peserta didik? Jika iya, jelaskan. Jika tidak, mengapa? Keempat, apakah yang ibu bapak maknai ketika menyusun perencanaan pembelajaran PJOK jika dimulai dari capaian akhir yang diinginkan? Baik kakak-kakak, saya bagi link Jamboardnya di fitur chat. Kakak-kakak isi sesuai dengan slide-nya. Pertanyaannya ada 4, isi sesuai dengan slide-nya. Silakan Kak.
Kak Bambang, silakan isi jawabannya di Jamboard langsung ya, karena kakak baru bergabung.
Baik, Kak, terima kasih yang sudah menjawab. Sekarang akan saya panggil satu-satu untuk membacakan jawaban yang sudah Kakak tulis di Jamboard. Kita mulai dari Kak Rido, silakan open mic-nya, buka kamera, buka mikrofonnya. Silakan Kak Rido. Kak Rido dari luar angkasa. Siapa? Izin ya Kak. Izin kalau salah Oke, Kak. silakan. Nggak apa-apa loh. Ayo open mic ya, oke. Untuk yang soalan pertama apa yang jawab di sini Kak? Lah, Langsung jawab nggak aja Kak. kelihatan ya? Langsung Nggak, jawab ada aja nggak apa-apa. pertanyaan. Tentu saya yang saya susun aktif dan antusias. Saya berharap setiap siswa terlibat aktif dalam setiap kegiatan olahraga. Ini bisa berupa mengikuti instruksi, bertanya, atau memberikan jawaban. Untuk Baik. Yang berikutnya, tentunya dengan memberikan asesmen penilaian. Dan untuk berikutnya selanjutnya, ya, saya menyesuaikan instruksi dan penjelasan materi sesuai dengan kemampuan anak SD. Sesuai anak SD karakteristiknya berarti ya, Kak? Iya, Kak. Oke, yang nomor 4. Yang nomor 4, dengan tujuan yang jelas, saya dapat memastikan bahwa setiap aktivitas pembelajaran yang saya rancang akan mengarah pada pencapaian peserta didik. Baik, terima kasih Kak Rido. Sekarang kita diaktifin aja. Nah, jadi kan kelihatan kami nih. Kak Nur Aini, silakan open mic-nya. Silakan Kak. Saya berharap peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran yang sudah saya buat. Nomor 2. Dengan menggunakan asesmen penilaian. Oke. Yang ketiga, tidak, karena perencanaan yang saya buat sesuai dengan prasarana yang ada di sekolah dan disesuaikan dengan materi pembelajaran yang ada di buku. Berarti tidak lari dari modul dan ke buku paket berarti ya, Kak. Oke, 4. Dengan adanya capaian akhir, saya dapat melihat apakah perencanaan pembelajaran yang dibuat dapat meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan peserta didik. Baik, terima kasih. Kak Ilyas, silakan open kamera, open mic-nya. Kak Ilyas. Ya, Kak. Ya, silakan Kak. Baru bangun tidur tuh macam mana ya rambutnya acak-acak. Tapi dari jalan sih, Kak. Oke, silakan. Yang soal pertama, saya mengharapkan peserta didik mengikuti pembelajaran yang sudah saya buat atau saya siapkan dengan serius, menyenangkan, dan aktif. Baik, yang kedua. Dengan cara melakukan tes, baik itu tertulis ataupun praktik di lapangan, Kak. Oke, ketiga. Ya, soalnya Kak, apa rencana pembelajaran Bapak Isi? Ya Kak, karena dalam menyusun perencanaan pembelajaran saya sudah melakukan pendekatan terhadap peserta didik dan pembelajaran berdiferensiasi serta sesuai dengan CP dan sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan oleh sekolah. Oke, keempat. Jika dimulai dari capaian akhir kita harus menjelaskan tujuan pembelajaran yang luas
dalam pengalaman belajar oleh peserta murid yang fleksibel dan sederhana. Baik, terima kasih Kak Ilyas. Sama-sama, Kak. Kak Medina, silakan. Kak, open mic-nya, Kak. Perasaan tadi sudah lah. Belum, Kak. Ya, silakan, Kak. Ya, jawabannya siswa lebih rajin lagi belajarnya, lebih gembira, dan mencapai nilai yang bagus juga dapat memahami materi yang diajarkan. Baik. Ini Penilaiannya dari asesmen baik tertulis maupun praktek. Kalau kita kan karena pejok, jadi ada prakteknya gitu. oke, yang ini Ya sesuai karena perencanaannya harus sesuai dengan usia mereka baik dari segi kognitif maupun keterampilan. oke. Yang keempat, Jika dimulai dengan capaian akhir, perencanaan yang saya buat dapat memastikan bahwa pembelajaran menjadi efektif dan dapat mencapai hasil yang diinginkan. ya, terima kasih, Kak. Kak Sucipto, Ya, Bu. iya, boleh dibacakan jawabannya. Ya, silakan. Nomor 1, apakah Ibu Bapak harapkan dari peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dengan perencanaan yang Ibu Bapak susun? Yang saya harapkan siswa dapat belajar dengan antusias dan dapat mengikuti pelajaran dengan benar. Iya, yang kedua, Yang kedua, bagaimana cara Ibu Bapak mengetahui ketika mereka telah berhasil mencapainya? Lewat observasi, pengamatan, dan instrumen penilaian gitu. oke. Yang ketiga, Pak. Yang ketiga, sesuai dengan kondisi siswa secara fisik dan mental. Keempat, Yang keempat, siswa dapat melaksanakan kegiatan belajar dengan benar dan menguasai materi yang diajarkan. oke, terima kasih. Kakak, kasih dulu apresiasi untuk diri sendiri. Ayo, kasih. Oke, kita lanjut ya. Bentar saya stop screen. Nah, ini tadi kita sudah lakukan pertanyaan refleksi di Jamboard, masing-masing sudah menjawab. Terima kasih yang sudah menjawab. Yang belum menjawab, nanti menyusul jawab ya Kak, karena jawaban-jawaban Kakak ini terekam di video pembelajaran ini dan tersimpan di Google Drive. Jadi nanti ini saya lampirkanlah tulisan-tulisan orang Kakak ini di laporan saya supaya nilai Kakak bertambah. Next ya. Nah, apakah perencanaan pembelajaran atau modul ajar Ibu dan Bapak diawali dengan mengidentifikasi capaian tujuan pembelajaran? Kalau iya, kasih jempolnya, Kak. Oke, berarti di masing-masing di RPP atau di modul ajar sudah ada tujuan pembelajarannya. Hanya saja letaknya aja yang belum sesuai dengan karakter backward design ya, Kak ya. Nah, A, B, C, D ini dia. Dalam tujuan pembelajaran merumuskan audiens. Ini peserta didik merumuskan behavior, merumuskan kondisi, merumuskan degree. Apa sih ABC itu? Audiens dalam hal ini adalah peserta didik. Unsur ini akan mengawali rumusan tujuan pembelajaran secara standar, yaitu
peserta didik mampu, peserta didik dapat, peserta didik mampu dapat melakukan atau mempraktekkan. Ini dia peserta didik. Nah, apalagi itu behavior, perilaku yang diharapkan dari peserta didik. Misalnya, peserta didik mampu menendang bola dengan baik, peserta didik mampu melakukan atau menggiring atau menahan serangan. Ini dia Kak, contohnya. Dari tujuan pembelajaran kondisi, situasi di mana perilaku tersebut ditunjukkan misalnya secara berpasangan. Peserta didik mampu melakukan passing bola secara berpasangan di dalam kelompok. Peserta didik mampu melakukan permainan secara berkelompok. Nah, itu dia. Sekarang di grade, kriteria yang harus dicapai. Misalnya peserta didik mampu melakukan tendangan penalti secara berkelompok. Oke, next ya. Analisis rancangan pembelajaran. Peserta dibagi menjadi 3 kelompok. Kak, kan di grup sudah saya bagikan RPP masing-masing orang kakak. Saya bagi BOR menjadi 3 kelompok. Orang kakak pilih RPP mana yang mau disiapkan dan diperbaiki sesuai dengan backward design. Orang kakak pilih, saya bagi kelompoknya, nanti susun mana yang bisa mengetik, mana yang tidak bisa mengetik, diwakilkan aja, mereka kasih inspirasi atau pemikiran-pemikiran. Baik Kak, saya bagi ya Kak, 3 kelompok, timernya 30 menit, silakan berdiskusi. Oke, open room. Silakan Kak ke grup masing-masing. Ilyas mana kelompoknya, Mas?
Berarti Kak Nina basi ngecas ini. Iya Kak, habis baterai Kak Dina tadi Kak katanya. Satu Belum detik. nggak Kok baru dapat. masuk Kak tuh? Kak tuh habis pulang Wah, jalan-jalan. masuk Kak Nina Iya udah. maaf aku pulang dari rumah. Maaf ya Nin. Kita waktunya 15 menit lagi. Semoga aja bisa Kak. Kalau pas dia 90 menit udah dapat 2 JP. Kalau nggak dapat kita ngulang lagi. Ah, jangan. Oke Kak, silakan kelompok siapa dulu yang mau tampil? Ayo Kak Rido cepat Kak Rido. Ya Kak Rido Semangat dulu Kak boleh. Rido tadi. Silakan. Tampil apa ini? Maaf ya Nin. Aku terlambat. Iya nggak apa-apa Kak. Sekot jam nih 100 kali. Nggak, nanti Kakak gabung ke kelompok Ilyas saja nggak apa-apa. Kawani Ilyas. Ayo Kak Rido. Prakteknya apa ini? Habis Kak Kak, Rido share screen. mikrofonnya. Habis Kak, Oke. share screen. Dadah. Belum. Belum. Do jangan grogi do. Tani Rido. Itu masalah Kak grogi, Donald Bang. mana Nggak nih? tahu Kak Donald mana? nggak Kenapa tahu nggak on apa cam? yang mau dibilang. Udah. Nah, mana yang tadi Kak? Udah. Ayo semua on cam yuk, biar nampak mukanya yuk. Udah kan, Do? Mana Kak modulnya? Loh. Mau dibaca Kak Mediana ini? Ah, Kak Rido yang baca ya. Ada semangat Kak Rido mau baca itu ya. Tak ondak mengalam oma-oma. Ayo deh, semangat. Kayak mana ini caranya nih? Ini tadi modul ajar ya. Modul ajar pembelajaran. Dibaca gitu aja Kak, ini kayak mana? Dengan apa? Backward design. Oke lah Kak Rido, wakilkannya Kak Rido ya. Ya udah. Ya Kak. Halo. Oke, baiklah teman-teman. Tapi sebelumnya saya request boleh on cam semua biar nampak mukanya kan Kak Kak Nina. Ayo Kak, semangat. Oke. Di sini kami tampilkan modul ajar method desain kami, yang mana tadinya kami di modul ajar itu yang pertama identitas, kemudian yang pertama kali itu tujuan pembelajaran, yang B-nya awalnya itu kami kegiatan pembelajaran, jadi mengikuti dengan modul ajar backward design, kami ganti menjadi A tujuan pembelajaran, B penilaian atau assessment, C kegiatan pembelajaran. Di mana kegiatan pembelajaran itu ada kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Itu aja sih dari kelompok kami, Kak. Apa love-nya itu Kak Rido? Untuk apa? Kak, dilempar pertanyaannya. Siapa tahu ada yang mau bertanya, Kak. Ya, teman-teman silakan bertanya kalau ada yang ditanyakan. Nanti Kak Rido yang jawab. On cam kena apa, woi? Berenak lo. Jurnal yang di-upload yang di BMM, Pak. Udah lo. Pak Cipto mana Pak Cipto? Ya Kak Cipto nggak nampak mukanya. Kayaknya Kak Cipto tadi nggak pakai asisten lagi kayaknya. Enggak, udah single dia. Udah single kan? Ada. Ada asisten. Coba Kak tampilkan lagi RPP-nya. Oke, inilah RPP atau modul ajar kami yang sudah disesuaikan dengan backward design. Iya, bacakan tujuan pembelajarannya, Kak. Tujuan pembelajarannya adalah setelah melakukan pengamatan, siswa mampu menjelaskan langkah gerakan menangkap bola dalam permainan bola kasti dengan tepat. Setelah berdiskusi, siswa mampu mempraktekkan langkah-langkah gerakan menangkap bola dalam permainan bola kasti dengan lancar. Ayo Kak Rido, asesmennya bacakan.
Sabar Kak, bentar Kak. Oke Kak. B. Penilaian asesmen. Penilaian terhadap materi ini dapat dilakukan sesuai kebutuhan guru, yaitu dari pengamatan sikap, tes pengetahuan dan presentasi unjuk kerja atau hasil karya atau proyek dengan rubrik penilaian. Lanjut C-nya. C. Kegiatan pendahuluan, deskripsi kegiatan. Kelas dimulai dengan salam, dilanjutkan dengan doa atau religius dan integritas. Menyanyikan salah satu lagu wajib dan atau nasionalisme. Tunggu Kak, sabar. Allahu Akbar. Pembiasaan membaca atau menulis atau kegiatan literasi. Sebelum melakukan kegiatan, guru mengajak siswa melakukan pemanasan. Dan pembukaan itu adalah dilakukan selama 15 menit. Kegiatan inti. Oke Kak, udah. Oke, terima kasih Kak. Beri apresiasi untuk teman-temannya. Ya, untuk Kak Ilyas silakan ditemani Kak Tumisri. Sendiri Bang Ilyas. Bentar ya. Rido di ruang angkasa. Kak Ilyas di mana ini? Oh iya, Golap. sabar Kak. Kita buat dulu angkasanya Kak. Golap soalnya. Jadi ingin ya. Weh. Bentar Kak. Udah muncul Kak? Nah, udah. Udah Bang, udah. Ya Nah, ini Allah, sebetulnya resok salah ya Kak ya. bocor. Di sini yang pertama itu ada capaian pembelajarannya, betul. Karena sesuai dengan backward design. Tapi Kak di sini dia langsung masuk ke tujuan kegiatan pembelajaran. Jadi itu tadi yang saya bilang salah. Nggak bisa dirubah Kak. Apa Kak? Soalnya nggak pakai apa? Nggak pakai laptop. Maaf ya Kak Nina. Sengaja ini sama Marido. Janjian ini. Tapi Kak, juga mau nanya Kak, ini di kegiatan ini Kak, juga ada dia asesmennya Kak. Itu kayak mana Kak? Betul atau salah Kak? Mana? Pelan-pelan lah, kenceng kali maskulnya. Udah lah, tak nampak. Kenapa enggak langsung kena? Terus. Maaf ya Kak. Nah, ini Kak. Si Rido ngejein aja. Ya kan tadi kan Kak Ilyas kata Kak Nina tadi kan kalau PJOK itu ada asesmen penilaiannya praktek sama ini. Kalau misalnya Iya Kak. kita lihat Praktek sama dari itunya, Kak. misalnya pendidik kurang hafalan kayak dibilang Kak Nina tadi, boleh pakai praktek. Oke, tapi Kak ini gimana jadinya Kak? Betul atau salah? Aduh, nggak nampak pula. Nggak nampak. Ya, sabar Kak. Agak dibesarkan gitu. Ini Kak. Langkah-langkah kegiatan persiapan pembelajaran. Oke, terus. Langsung ke kegiatan pembelajaran ya? Iya. Iya, makanya itu Kak, ini terbalik. Oh. Ya, berarti belum diperbaiki, belum sesuai sama ini. Masih utuh yang tadi gitu kan? Masih yang modul yang tadi berarti. Iya Kak. Ya kan? Iya Kak. Iya aja. Yang cepat lah ini, slow motion loh. Kak.
Kak, nggak ada suaranya ya? Bentar ya Kak ya, laptopnya sudah mati. Kak Ilyas langsung aja presentasi, saya kotak-katik ini dulu. Pakai handphone sayanya. Ih, saya nggak tahu lah ini macam mana buatnya. Udah bingung. Udah, kita diem-diem aja dulu di sini ya, tengok-tengokan. Bentar ya, Kak ya. Tiga. Chat-chatan aja orang kakak. Belum bisa juga terbuka suaranya, Kak. Belum ya. Ya. Udah. Udah bisa suaranya? Kak Ilyas? Udah. Udah, Kak. Lucu-lucu kita hari ini. Oke, silakan. Udah siap aku kok, Kak. Kelompok yang lain, Kak. Udah siap. Nggak asih ulang-ulangi. Udah siap tadi. Udah, Kak. Udah. Salah punya aku, Kak. Dimarahi Kak Maidina sama Kak Francisca aku tadi, Kak. Ya Allah, kami nggak marahin loh. Bukan dimarahi, kasih masukan loh. Kalau gitu sekarang ke kelompok berikutnya, kelompok Kak Betul, Kak. Itu betul. Senang kali. Ini udah keluar, Kak. Ini mati laptopnya, Kak. Mati juga. Iya, Kak. Mati lampu pula di sini, ha. Emang kan ada chat itu. Daerah Pulau Bandrek, Bunak Barat, Kisaran Batu. Bacakan Kak ya. Nanti jam 5. Hasil koneksi kami tadi. Oke. Mana settingnya, Bang? Screen-nya mana Bang? Kak. Open kamera Kak Dona, nggak boleh. Udah Kak, cuman laptopnya agak lelet. Ada. Sama share screen. Gak perlu ke rumah Abang sekarang ini. Kak Dona sama siapa kawannya? Sama Kak Sucipto. Nah, Kak Sucipto belum on cam, harus on cam, nggak boleh nggak? Iya, buka Kak. Kak Cipto, buka.
Weh, Kak Cipto udah ngadapi komputer sendiri, walaupun asisten di samping. Cici, udah pede dia ini. Banyak kerjaan ini. Ore, tepuk tangan. Udah. Jahat kali ya. Udah, yuk Ya nggak silakan. pede. Harus open kamera Kak Cipto. Ayo Kak Dona, semangat. Udah muncul kan Kak? Belum. Langsung saya bacakan saja ya Kak ya. Belum muncul Kak? Belum. Dibacakan aja nggak apa-apa, Kak. Mungkin nggak support ini, jadinya macet-macet kalau Kakak tampilkan screen layar. Atau Kak Donald bisa kirim tugasnya ke Kak Francisca. Orang ini keluar. Oh, ini dianya. Sinyalnya. Ayo Nuraini. Sinyalnya. Kak, saya pakai HP, Kak. Laptopnya habis baterai juga, Kak. Mati lampu di sini. Kak Donald kirim ke Kak Francisca aja biar Kak Francisca yang screen layar. Kak Donaldnya keluar Kak. Udah keluar dia? Iya. Sinyalnya mungkin. Manjat Katakan pohon ada. pula. Takutnya manjat pohon pula nanti di luar. Pohon toge. Iya, Kak Donaldin mana Kak Donald? Oke lah, nggak apa-apa. Memang lagi inilah dia kenapa ada peraturan yang gangguan teknis ya, termasuk saya sendiri ini gangguan teknis. Kak, setelah ini kan orang kakak-kakak sekalian kan sudah mengetahui cara penyusunan RPP atau modul ajar backward design. Nah, setelah ini ada itu modul 1.6 berapa, perbaikin RPP yang sudah kakak upload semalam atau tadi, diperbaikin susunannya sesuai dengan susunan backward design, nanti diupload kembali. Oke, kakak-kakak. Kalau Itu sudah berapa nih? Saya Kak 16 berapa itu nanti kita apa? 16 berapa ya Kak? Saya nggak bisa lihat. Iya ya. Setelah ini kan ada 16 titik yang ada hijaunya. 16 titik C ya tadi. 16 C1. Oh iya. Berarti itu yang nanti- 1.6 C itu udah yang perbaikan gitu. Iya. Nanti setelah ini perbaiki RPP yang kakak kirim sesuai dengan backward design susunannya, baru diupload. Nanti saya cek lagi, baru saya nilai. Oke kakak. Yang RPP-nya Kak Mei dia 16 C1, berarti perbaikannya nanti ada, bukan itu, ada memang semalam saya buka ada satu lagi. Oke Kak, oke. Di bawahnya habis kita zoom, di bawahnya itu lagi ada perbaikan RPP. Oke Kak. Jadi pembelajaran kita sudah selesai. Siapa yang bisa mewakili untuk sesi foto biar kelihatan semuanya, karena kalau dari handphone dia nggak bisa. Ilyas bisa? Kak, izin tanya Kak. Nggak bisa Kak. Pakai tab. Oke. Yang asesmen itu Kak, sebenarnya tuh asesmen waktu setelah selesai pembelajaran apa asesmen awal?
Assessment itu kan ada beberapa, ada assessment yang kita buat di awal pembelajaran, ada yang di akhir. Boleh, terserah. Namanya kita juga yang menyusun RPP, boleh assessment di awal pembelajaran sebelum melakukan materi, boleh dibuat aja di situ. Jadi Kak, penyusunannya itu asesmennya dilampirin atau setelah tujuan pembelajaran? Biasa kan di lampiran itu Kak, penilaian asesmennya. Kayak ada rubriknya gitu. Boleh, nggak apa-apa, langsung aja. Langsung tujuan pembelajaran. Iya, langsung aja dijabarkan. Pembelajaran kok. Iya. Iya, di aktivitas sebenarnya. Ya, aktivitas pembelajaran. Selesai A, B, C baru lampirannya di bawah, Kak. Oke. Berarti Nin, Ada nanti pertanyaan ini, lagi? Nin, kakak Nin. Iya, kenapa Kak? Jadi RPP yang udah diupload diulang lagi? Atau dihapus, dibuat lagi, atau ditambah lagi? Enggak, ada dia, Kak. Kita kan penguploadan RPP itu di 16C1. Nanti perbaikannya habis bawah ini, habis di Tatap Maya gitu. Ya kan Kak Nin? Aku kan nggak tahu karena nggak bisa nengok itu. Nengok LMS ku aja aku nggak bisa pakai orang lain. Oh, pendamping juga ya? Iya. Pendampingku tapi itu Maya, itu tadi main telepon aja. Kalau nunggu jumpa baru. Nanti Kak, nanti waktu pas luring nanti baru. Dibawa aja lebih enak. Dibawa laptopnya. Kalau luring aku masih sanggup lah menghadapi, tapi kalau udah kayak gini enggak, maksudnya kan Kak Tung, laptopnya dibawa gitu, nanti diajari. Iya, nanti dipinjemin dia masih apain RKAS bos. Tahu lah laptop bersama. Sama, saya juga punya sekolah ini. Chromebook, pakai Chromebook. Oke, nanti Kak Cici yang mengawal nanti. Ya, jadi setelah ini kakak-kakak lihat LMS-nya, ada penguploadan RPP terbaru yang sudah kakak perbaikin sesuai dengan susunan backward design. Berarti semua sudah mengerti. Kak Francisca bisa di-screenshot. Apanya itu Kak? Di Chromebook bisa ngerti? Belum nggak ngerti Kak. Dari mana ini? Kak Medina dari laptop kan? Ya. Screen layar bisa. Nggak pandai. Gimana caranya? Kan, aduh, tunggulah ya, tak balikkan. Atau, nah ini, pencet ini. Apa itu? Ini yang ini. Nah, ada gambar kotak 4. Iya. Nah, iya. Sekalian sama pencet ini. Apa itu? Nih. PRT SCR. Beda. Ada sebelah kanan, sudut sebelah kanan. Beda di situ laptopnya. Yang ada delete, insert, pause, speaker. Duh, masa sih? Ini loh Kak, ini tulisannya nih yang kayak gini. PRT, SCR. PRT. Mana nggak ada nih? PRT. Sebelah kanan dia, atas. Beda nih. Nggak ada punya Ibu. Oh, sabar. Kak Sucipto. Itu laptop barunya. Iya. Punya Kak Maidiana tuh ya laptop yang Windows terbaru. Jadi dia tekan Tekan apa itu? PSC aja. PRTSC. Yang paling atas sebelah kanan. Samping insert. Samping insert. Kak Cipta nggak ada pause. Power, delete, insert, pause, speaker. Benarnya ada kakak yang nggak tahu. Bentar ya Bu, fotokan ya, bentar ya. Ya. Oh ini ada ESC. Nah itu dia, PRT SCR. Nggak ada itunya. Nih. Ini ada. Kasih skala. Nah, itu coba lihat di grup itu. Coba lihat. Yang mananya nggak ada loh. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Kak Cipta, udah keluar dia. Belum masih ada dia. Kak Sucipto.
Ya sudahlah, tidak apa-apa. Rido, screenshotkan Rido. Ayo kita gayanya hari ini happy kayak gini, yuk. Oh, Pegang dari dagu. handphone Kak. Iya, dari handphone aja. Oke Kak, gayanya. 1, 2. Aduh. Loh. Sama-sama. Namanya ini. Gak jelas Rido ini. Pencet. Udah cepat. Screenshot. 1, 2. Oke. Lagi. Habis ini mau kayak mana gayanya? Tadi keluar tiba-tiba, weh. Ulangi dong. Nggak dapat itu, kasihan. Kasihan tuh orang tua. Orang tua. 1, 2. Pin nomor lah, weh. Oke, terima kasih. Kak Ilyas pimpin doanya dulu boleh? Oke, sebelum kita akhiri kegiatan pembelajaran di Zoom kita pada sore hari ini, siap baru dapet. marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kakak-kakak semua telah membersamai saya di Tatap Maya 8. Sampai ketemu lagi di Tatap Maya 9. Nanti informasinya saya sampaikan ketika sudah laptop saya sudah hidup dan listriknya sudah hidup. Terima kasih Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Mohon maaf ya semuanya. Iya sih. Oke Kak. Alah, keluar lagi apa ini? Udah. Aku izin pamit ya, weh. Ada tamu. Ya. Terima kasih.